Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tias Anggara dengan NIM 64230531. Di video kali ini saya akan membahas bahaya narkoba bagi masyarakat. Apa itu narkoba? Narkoba merupakan obat atau sejenis zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh serta telah beredar di masyarakat khusus pada kalangan pelajar. Narkoba terdiri dari 3 macam, yaitu narkotika, psikotropika, zat adiktif. Pertama, narkotika merupakan zat yang terdiri dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semi sintetis. Narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 yaitu heroin, kokain, ganja. 2 golongan morfin dan fetin. Golongan 3 yaitu kodein. Yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika merupakan zat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Terbagi 3-4 golongan, yaitu golongan 1 ekstasis, golongan 2 amfetamin, golongan 3 fenorbital, dan golongan 4 barbital. Yang ketiga yaitu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan dan ingin menggunakannya secara terus-menerus. Ketergantungan yang ditimbulkan bisa membuat pemakainya merasa depresi dan kesakitan ketika tidak mengonsumsinya. Jadi narkotika dan psikotropika termasuk zat adiktif sebab keduanya dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Sejarah singkat narkoba yaitu narkoba pertama kali dikenal oleh masyarakat Sumeria pada tahun 2000 Masehi yang berasal dari serbuk dari bunga opium atau cadu yang biasanya disebut ugil, yang memiliki arti tumbuh yang menggembirakan. Opium ini berfungsi sebagai obat tidur, obat penghilang rasa sakit saat dihirup, sehingga narkoba bisa digunakan oleh dokter untuk membius pasien ketika akan melakukan operasi atau digunakan sebagai obat untuk proses penyembuhan penyakit tertentu. Namun narkoba ini seringkali disalahgunakan sehingga bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan orang-orang yang mengonsumsinya. Indonesia mengenal penggunaan obat-obat sejenis opium sebelum Perang Dunia II, tepatnya pada zaman Belanda. Pada saat itu, Belanda memperoleh tempat-tempat tertentu untuk menghisap opium dan penggandaan secara legal berdasarkan undang-undang. Namun ketika pemerintah Jepang tiba di Indonesia
pemerintah penduduk Jepang menghapus undang-undang itu melarang pemakai opium setelah kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia, membuat perundang-undang berkaitan produksi, pengguna, distribusi dari obat-obat berbahaya pada tahun 1970-an. Narkotika menjadi masalah besar, maka dibuat Undang-Undang Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1977 yang berisi tentang ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan cara memberi sanksi terberat berupa hukum mati. Penyalahguna narkoba. Di masa pandemi COVID-19, penyalahguna narkoba di Indonesia semakin meningkat. COVID-19 telah mempengaruhi kesehatan individu dari seluruh lapisan masyarakat. Narkoba dapat merusak mental dan kesehatan fisik para penggunanya, khususnya kalangan pelajar. Pelajar itu sangat rentan untuk menyalahguna narkoba. Mereka masih labil untuk mencari jati diri mereka sendiri. Keinginan mereka untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun dianggap wajar, namun hal ini dapat memudahkan remaja untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak yaitu usia remaja. Ketika mereka sudah merasakan kenikmatan dari menggunakan narkoba, mereka akan terus menggunakan sehingga membuat mereka merasa kecanduan. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan narkoba, bahkan sampai ada yang mencuri. Narkoba untuk medis. Mungkin kita pernah berpikir bahwa lebih baik tidak ada narkoba di dunia ini, namun nyatanya tidak. Kenapa? Karena sebagian narkoba itu sangat berguna untuk kepentingan medis. Contohnya, satu yaitu LSD, Lysergic Acid Diethylamide, mengatasi gangguan jiwa. 2. Kokain sebagai obat bius. 3. Heroin menghilangkan rasa sakit. 4. Ketamin mengurangi depresi. Efek penyalahgunaan narkoba. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3, yaitu depresan itu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadar diri. 2. Stimulan membuat rangsangan untuk fungsi tubuh sehingga dapat meningkatkan gairah serta kesadaran. Halusinogen itu menimbulkan efek halusinasi. Upaya pencegahan narkoba. Setiap permasalahan pasti ada solusi. Ada beberapa upaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba yang bisa untuk diaplikasikan masyarakat, khususnya oleh para pelajar. 1. Meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan iman dan takwa melalui pendidikan agama, baik itu di sekolah, di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. 2. Meningkatkan peran keluarga, karena peran keluarga sangat penting terhadap pembinaan diri seseorang. Mempunyai hobi dan aktivitas yang positif. Ketika kita mempunyai hobi dan aktivitas yang positif,
maka kita tidak mudah terjerumus dalam hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Oke, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.